Kalau enggak, ya udah 5 juta. Kalau nggak mau, Aku nggak ada uang, Om. ya udah kalau gitu, ya udah kita lanjutin. Oke? Ya udah, Om. Ayo cepet. Ya pelan-pelan kok, Mas. Alah, lah orang aku udah mudul-mudul habis minum jamu disuruh pelan-pelan. Ya nggak bisa lah. Yud, kamu ini udah gede loh. Nggak malu apa? Selalu jadi benalu. Mbak ini loh. Kalau ngomong selalu nyakitin hati. Kalau kamu ini masih punya hati, Yud, seharusnya kami tuh nggak kayak gini loh, Yud. Udahlah, Mbak. Kasihannya aku. Tiap hari cuma kata-kata itu aja yang dilontarkan. Sekarang gini, Yud. Semenjak Bapak meninggal, kan Mbak yang ngurus kamu terus. Mbak tuh capek, Yud. Nyampe Mbak itu nggak mikirin hidup Mbak sendiri. Sekarang kamu kan udah gede. Mendingan kamu pergi sana cari kerja. Mbak, terus aku mau kerja apa, Mbak? Zaman sekarang lo cari kerja susah. Berarti selama ini Mbak itu sia-sia kasih makan kamu. Kamu ini punya otak nggak dipakai. Dasar otak udang. Mbak, aku sakit hati loh, Mbak. Selalu Mbak ngata-ngatain aku seperti itu, Mbak. Udahlah, kamu ini nggak usah drama, nggak usah jogrok di sini. Udah sana pergi cari kerja sana, pergi. Nah, pergi cari kerja. Mbak, aku nih adekmu loh, Mbak. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini kecuali Mbak. Justru karena kamu itu adekku, makanya kamu tuh tak suruh cari kerja karena Mbak itu nggak mau kamu tuh jadi benalu, jadi sampah. Udah kan pergi. Nangis segala. Maafin Mbak Yud, terpaksa Mbak ngomong kasar kayak gini. Mbak itu cuman pengen kamu tuh jadi wanita yang berguna. Nanti kalau kamu udah menikah, nasib kamu tuh nggak kayak Mbak. Kok, gimana ini kok? Jadi nggak? Kami nih loh, Sep. Kami itu sebenarnya kebelet apa butuh duit tuh, Sep? Kamu ini ngomong apa toh kok? Gini loh kok. Aku itu niatnya nyari duit, tapi juga butuh duit. Tetapi loh, Sep, gaya kami tuh loh kayak orang kebelet. Kok, iya. Kalau semisal sehari aku dapat 5, apa nggak lumayan kok? Bayo Septi. Apa ya nggak modal gawak kamu itu kalau sehari 5 kali? Halah kok. Kalau tentang kayak gitu, aku ini tahan banteng kok. Tapi iya, Sep, kami itu badannya kecil tapi gawe sebaskom. Kok, emangnya kamu udah pernah lihat? Ya pernah, Kapan kok? waktu kamu mandi. Kok, setelah kamu lihat punyaku, gimana? Kamu kemeler nggak? Ya sebenarnya aku kemecer, Sep. Tapi lo kamu pelit. Kok, bukannya aku pelit, tapi kan ini barang dagangan. Masa iya barang dagangan mau dimakan sendiri kok? Ah, udah. Gak usah bahas ini lagi. Tuh, Sep, orang yang datang. Kunyuk main bawa aja lah, kan udah rundingan di HP toh, Bos. Ya bayar dulu, cek dulu, Bos. Udah aku transfer. Emang udah kamu transfer? Udah, bentar aku cek dulu ya. Oh ya, ternyata udah masuk. Gitu aja pakai bentak-bentak, Bos. Ya, maaf, kamunya juga sih datang langsung tarik. Udah kok. Yang penting kan udah masuk transferannya. Iya. Sep, tapi jangan lama-lama. Kan kali ini bayarnya mahal, Bos. Jadi agak lama dikit lah. Soalnya habis minum jamu. Ingat, nanti kalau dia minta nambah lagi, kamu segera hubungin aku. Transfer dulu baru boleh pakai. Iya ya kok, tenang aja. Walah, Bos. Aku ini udah langganan tetap, gitu aja masih hitung-hitungan. Namanya juga barang dagangan. Perawatannya mahal ini. Udah sama Cana berangkat. Udah yuk. Berangkat dulu kok. Ya. Punya anak buah 1, penghasilan bersih 1 hari 500.000. Kalau aku punya 2, berarti 1 juta. Apalagi kalau punya 5 juta setengah. Aduh. Besap, kalau udah selesai cepet pulang. Iya
Iya ya kok. Sambil nunggu Septi kerja, aku ke warung kopi dulu lah. Mbak Erna ini tega banget sih. Ngatain aku tak udang. Aku lo udah kesana kemari cari kerjaan tapi nggak ada juga. Kalau kayak gini terus, mendingan aku bunuh diri aja. Aku kan sakit hati dikatain kayak gitu. Ayo turun. Ya ampun mas, kamu ini gimana toh? Aku ini udah dandan cantik, dikira mau dibawa ke kafe malah ke gudang apa lagi nih? Halah, yang penting kan masuk toh, beres. Ayo. Ayo cepet. Mbok ya pelan-pelan toh mas. Halah, lah orang aku udah mudul-mudul, habis minum jamu disuruh pelan-pelan. Ya nggak bisa lah. Lah, cepetan. Ya Allah, udah nyampe sore kayak gini kok itu belum pulang. Apa aku tadi tuh ngomongnya telat ya? Ini si Septi udah mulai banggal ini. Udah pulangnya telat. Punya dimatiin, nggak bisa dihubungin lagi. Oh, itu Mas Riko. Mas, Ya ada apa Mbak Erna? aku tuh mau tanya, kamu lihat adikku enggak? Adikmu yang mana tuh Mbak? Ya lah Mas Riko, adik kan cuma satu, Iyut. Oh, nggak lihat aku Mbak. Ini terus gimana ya Mas Riko ya? Terus aku tuh harus nyari kemana? Orang aku ini nggak lihat loh Mbak. Kok tanya aku tuh sampai nih? Nah, kalau kayak gitu Mas Riko, aku tak nyari adikku lagi. Terima kasih ya Mas ya. Ya sama-sama. Dah, kamu turun sini aja. Loh mas, kamu kok kejam toh mas? Masa Emang- nurunin aku di sini? Emangnya aku tuh akan cek, orang aku udah bayar juga kok. Dah. Tapi mas, Alah. mas. Kalau kayak gini terus, mendingan aku mati aja lah. Ya Mbak, mendingan aku begini aja daripada aku hidup nyusahin Mbak terus. Sep, lepasin aku, Sep. Kamu ini udah gila Yud. Kamu udah bosan hidup apa Yud? Memang aku udah bosan hidup, Sep. Yud, kamu ini udah bener-bener gila ya Yud. Hidup-hidupnya enaknya kayak gini kok kamu malah milih mati. Emang goblok kamu tuh. Udah, sekarang kamu ikut aku. Gila. Heran aku sama kamu. Yud, pikiran kamu tuh lagi mikirin apa tuh Yud? Kok bisa-bisanya kamu mikir mau bunuh diri? Sep, buat apa aku hidup, Sep? Aku ini hanya sampah. Aku ini hanya sebagai benalu buat mbakku. Mbak kamu siapa Yud? Mbak Erna, Sep. Ya mbak kamu tuh kenapa Yud? Kok sampai bisa beranggapan kamu seperti itu? Karena aku selama ini belum kerja, Sep. Jadi itu masalahnya Yud. Kalau enggak, mendingan kamu ikut kerja aku aja Yud. Kerja apa, Sep? Kerjanya enak Yud. 1 hari bisa dapat 1 juta Yud. Yang bener, Sep. Bener Yud. Udah, aku mau, Sep. Beneran kamu mau? Iya. Beneran kamu mau Yud? Iya, Sep, aku mau. Yaudah gitu ayo. Walah. Ternyata kamu di sini tuh saya dicariin sampai muter-muter. Maaf bos, aku tuh tadi nolongin Iyut. Iyut mau bunuh diri.
kasihan bos sama si Iyut. Kalau enggak, Iyut dikasih kerjaan aja bos. Lah emang dia mau? Mau bos, tadi udah tak tawarin, dia mau. Ya cocok kalau dia mau. Soalnya aku tuh mau nambah karyawan ini. Ya udah bos, itu pas berarti. Yaudah, bos kalian aja. Yud, ayo sama anak aja Yud. Mana? Udah ayo ikut. Naik. Yud. Udah bos. Udah dari tadi bos. Kirain nggak jadi. Beh, kamu nih loh bos. Udah dibawain barang baru kok nggak jadi gimana toh? Kan berdua, turun. Ayo. Malah metengkreng aja. Kalau nggak jadi, uang 500.000 melayang toh bos. Ini yang mana ini? Kok pakai nanya? Ya ini toh bos yang baru. Nah itu kan yang lama. Dan blenyeh gawoknya. Sep. Ini sebenarnya kerja apa sih, Sep? Kok di bawah pohon karet? Yang deres karet toh Yud. Ngeluarin getah. Tapi kok bayarannya gede amat sih, 500.000 sehari? Iya. Namanya juga ngeluarin getah. Tapi kalau getahnya keluar, kalau nggak keluar, kamu nggak dibayar loh Yud. Oh gitu ya. Ya, gimana aja kamu? Gimana bos? Jadi enggak? Kok cuma dilihatin aja? Jadilah. Terus masalah harga gimana? Pakai nanya toh bos. Ya harga baru lah bos pasarannya. Bos kan tahu barang lama itu pasarnya berapa, barang baru pasarannya berapa. Ya udahlah kalau gitu, manut. Loh, om, mau dibawa kemana om? Udah Yud, kamu ikut aja. Kayak kita Septi tadi loh, ngeluarin getah karet. Udah cepet sana Yud. Yuh, nyampe capek banget kakiku nyariin si Iyut nggak ketemu. Ternyata seperti ini rasanya kalau orang kehilangan. Kenapa aku tadi harus ngomong kayak gitu sama Iyut sih ya? Aduh. Bos, Ya Sep, lah nanti kalau kamu nambah karyawan, terus penghasilanku bisa nurun loh bos. ya Sep, kamu itu nggak usah khawatir. Job aku itu banyak. Kalau cuman kamu sendirian bisa double kamu. Udah ayo kita pulang. Bos tunggu dulu bos. Nah terus itu Yud gimana bos? Tinggal aja toh. Kan dia sama Om Agus toh nanti diantar. Tapi kasihan loh bos, dia kan masih pemula. Ya Sep, itu kerja. Dia enak-enak jugaan. Udah cepet. Tapi bos, masa ditinggal beneran ini bos? Iya tinggal. Bos. Emangnya kita mau ngeluarin getah karetnya di mana toh om? Sana. Oh ini kebunnya om ya? Mm-mm. Oh om, beneran aku sehari digaji 500.000 om. Ya. Ya om. Capeknya. Loh, itu kok kayak si Iyut? Itu si Iyut. Terus sama siapa dia? Ngapain dia di kebun karet? Aduh, tadi perasaan itu lewat sini. Tapi kok sekarang nggak ada. Kemana si Iyut toh? Om, sebenarnya kita tuh mau kemana toh om? Kok dari tadi muter-muter? Katanya kita mau ngeluarin getah karet. Ya iya, kita berdua mau ngeluarin getah karet. Nah terus caranya gimana om? Om mau ngapain om? Kamu ini gimana toh? Kok malah dorong-dorong, Om? Lah kan katanya kita mau ngambil getah karet om. Maksudnya kita berdua ini mau ngeluarin getah karet yang ini sama yang itu. Hah? Apa? Tapi om? Apa kamu tadi nggak dijelasin toh sama bosmu? Enggak om. Ya udah, sekarang tak jelasin. Om. Gini ya,
Kalau sampai kamu batalin kontrak ini, tak denda lo kamu 10 kali lipat, 5 juta. Om, jangan Om. Kasihanilah aku Om. Aku ini orang susah loh Om. Ya kan aku udah kontrak sama bosmu. Ya gimana ini? Tapi Om, Kok tapi gimana? Kalau enggak, ya udah 5 juta. Kalau nggak mau, aku nggak ada uang Om. ya udah kalau gitu, ya udah kita lanjutin. Oke. Ya udah Om. Ternyata kecil-kecil tapi rawit kamu ini. Hebat banget kamu, tak kasih bonus pokoknya nanti ya. Tapi sakit Om. Alah, Yut. sakit enak. Mbak Kamu Ena, ngapain di sini, ha? Penampilan kamu ini kenapa acak-acakan kayak gini? Kamu habis ngapain? aku habis kerja Mbak. Kerja? Maksud kamu kerja? Kamu kerja apa, Yud? Mbak, aku ini kok serba salah sih Mbak. Aku nggak kerja, Mbak marah-marah. Sekarang aku udah kerja, Mbak juga marah-marah. Iya bener, Yud. Mbak itu nyuruh kamu kerja, tapi kerja kamu itu nggak kerja kayak gini. Kamu habis ngapain sama bapak ini, ha? Kamu habis ngapain? Ya, aku Sebentar Mbak, sebentar. Maaf ini. Mbak ini ngapain? Datang-datang interogasi kami kayak wartawan aja. Mbak ini siapa? Oh. Pak, kamu ini siapa? Kenapa kamu balik tanya? Ini tuh adik aku. Ini adikmu. Iya udah. bener, ini tuh adik aku. Udah tak booking loh. Tak bayar ini. Udah tak booking ini. Ya Allah, Yud. Kamu ini tuh harus sadar diri loh, Yud. Kita itu yatim piatu, Yud. Kasihan orang tua kita di akhirat sana. Kalau kita berbuat baik di sini, orang tua kita di sana bahagia. Tapi kalau kita berbuat gak benar, orang tua kita disiksa di sana, Yud. Kamu itu harus ingat, kita itu yatim piatu loh, Yud. tapi Mbak, Sebentar. Maaf Mbak. Nanya. Apa bener ini adikmu? Iya Pak, ini adik aku. Terus Iya. apa bener kalian berdua yatim piatu? Iya. Om. Ya Allah. Mbak. Maafin aku ya Mbak. Mbak, aku gak tahu kalau adik Mbak ini yatim piatu. Tak kirain dia gadis nakal Mbak. Ya Allah, Yud. Ini pertama kalinya Om aku kerja kayak gini Om. Astagfirullahaladzim, Yud. Kenapa kamu tuh kerjanya nekat kayak gini, Yud? Maafin aku Mbak. Aku kepepet Mbak. Mbak, gini Mbak. Sebagai permintaan maafku Mbak. Biar adik Mbak tak ambil sebagai istri Mbak. Beneran, Pak. Bener. Tapi Bapak harus janji ya, Pak ya. Bapak jangan suka main perempuan lain, Pak. Enggak, sumpah. Hargai adekku ya, Pak ya. Kalau aku tahu kamu ini anak yatim piatu, aku gak bakalan ngelakuin itu. Ya udah, sekarang kita pulang. Kita pulang, Yud. Iya Mbak, maafin aku Mbak sekali lagi, maafin Mbak. Yud, maafin Mbak, Yud. Mbak ngomong tadi kasar itu bukan bermaksud Mbak itu nyuruh kamu kerja kayak gini loh, Yud. Pengennya tuh Mbak itu kamu kerja benar. Tapi ini semua sudah terjadi Mbak. Entah kenapa ya. Padahal kita itu belum kenal. Tapi melihat kalian berdua, hatiku iba Mbak. Mbak, aku ini bukan orang baik Mbak. Tapi aku juga nggak seburuk yang Mbak kira. Ini kebun karet Mbak, punya aku seluas 10 hektar. Tak kasih kalian berdua sebagai permintaan maafku yang tadi ngelakuin ini sama adik Mbak. Terus aku mau nikahin adik Mbak, ya Mbak. Kalau masalah kebun karet ini, Pak, saya itu nggak pengen memiliki, Pak. Yang penting Bapak itu harus tanggung jawab. Tolong nikahin adik saya, hargai adik saya. Pasti Mbak, aku janji. Janji Mbak, aku pasti nikahin adik Mbak ya. Restuin kami ya Mbak. Dan aku minta maaf ya Mbak. Ya, Yud. Mbak restuin kamu nikah sama Bapak ini, Yud. Makasih ya Mbak.